Di pinggiran desa X ada sebuah kebun pisang yang luasnya hampir seperti lapangan bola. Pepohonan pisang tumbuh rapat, daunnya besar dan batangnya tinggi menjulang. Siang hari kebun itu biasa aja, hanya tempat para petani mengambil daun dan buah pisang. Tapi saat malam tiba, kebun itu berubah menjadi tempat yang tidak pernah dilewati orang. Warga desa meyakini di antara batang-batang pisang yang tampak biasa itu ada satu pohon yang menjadi rumah dari sosok tak kasat mata. Sosok yang sudah lama menjadi buah bibir, pocong yang tidak pernah dibuka tali kafannya. Orang-orang menyebutnya pocong kebun pisang. Di desa itu tinggal seorang remaja bernama Ari, 16 tahun. Ari dikenal nekat. Kalau orang-orang bilang jangan ke sana, Ari justru penasaran, termasuk soal kebun pisang angker itu. Suatu malam ketika listrik desa padam dan udara terasa lembab setelah hujan, Ari mendapat tantangan dari teman-temannya. "Kau berani coba masuk ke kebun pisang itu, buktikan kalau semua itu cuma mitos," kata temannya Bayu. Ari tertawa. Paling cuma cerita orang buat takut-takutin anak kecil." Ia pun menerima tantangan itu tanpa berpikir panjang. Sekitar pukul 9 malam, Ari berjalan sendirian menuju kebun pisang. Lampu jalan padam, hanya cahaya putar bulan yang tertutup awan. Saat memasuki batas kebun, aroma tanah basah bercampur bau daun pisang yang menguning langsung menyambutnya. Hutan pisang itu sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada kicau burung. Sunyi yang tidak wajar. Ari menyalakan senter dari HP-nya. Cahaya kecil itu menembus gelap di antara pepohonan. Batang-batang pisang tampak berdiri rapat seperti barisan orang berdiam diri. Daun-daunnya bergoyang meski tidak ada angin. Semakin masuk ke dalam, suasananya semakin aneh. Ari merasa seolah sedang diperhatikan dari kanan, dari kiri, dari belakang. Tapi setiap ia menoleh, hanya ada batang pisang. Tiba-tiba terdengar bunyi daun pisang sobek. Lalu suara seperti sesuatu yang jatuh pelan ke tanah. Ari mengangkat kamera HP-nya. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Ia melanjutkan langkah, kali ini lebih pelan. Jantungnya berdegup cepat, nafasnya mulai tak teratur. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dan di sanalah ia melihatnya, pohon pisang yang berbeda dari yang lain. Batangnya jauh lebih besar, daunnya lebih lebar dan tidak bergerak. Tapi yang membuat Ari membeku adalah bentuk bayangan yang terlihat di belakang batang itu. Seperti seorang berdiri tegak dengan tubuh terikat kain putih. Ari menyipitkan mata. Itu apa? Ia mendekati pohon itu 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah. Dan saat cahaya senter mengenai bagian belakang pohon, Ari baru sadar. Itu bukan bayangan, itu pocong. Tali kafannya masih tergulung erat, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Matanya tertutup kain, tapi seolah tahu Ari ada di sana. Pocong itu berdiri menempel pada batang pisang seolah tumbuh dari dalamnya. Ari terpaku, hatinya seperti berhenti berdetak. Lalu pocong itu bergerak. Pelan, sangat pelan, kepalanya miring ke kanan memecahkan keheningan. Suara krek seperti tulang yang sudah lama takut dipaksa bergerak. Ari mundur dengan nafas tersengal. Kenapa dia di sini? Pocong itu tidak melompat, tapi seolah melayang perlahan mengikuti gerakan Ari mundur. Kain kafannya bergeser sedikit, seperti terseret angin, padahal angin tidak berhembus. Tiba-tiba pocong itu berhenti, tubuhnya berguncang sedikit lalu meloncat sekali, tinggi seperti ditarik sesuatu dari dalam tanah. Ari menjerit dan lari sekuat tenaga. Daun-daun pisang bergesekan keras, tanah di bawahnya berguncang. Di belakangnya terdengar suara meloncat. Semakin lama, semakin cepat, semakin dekat. Ari menoleh sekilas, pocong itu mengejar dengan lompatan tidak wajar. Kepalanya terkulai, kain kafannya berkibar-kibar seperti dijilat angin gelap. Ari terus berlari, nafasnya terputus-putus. Ia hampir tak tahu arah keluar. Kebun pisang terlihat semua sama dan seolah berubah bentuk saat ia berlari. Saat hampir mencapai tepi kebun, Ari terjatuh menabrak sesuatu keras, pohon pisang baru yang tidak ada sebelumnya. Pohon itu tumbuh hanya dalam beberapa detik dan di belakangnya pocong itu sudah berdiri. Hening, sangat hening. Pocong itu bergerak lebih dekat, 2 lompatan, 1 lompatan hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Ari tak bisa bergerak, kakinya seperti dipaku di tanah. Pocong itu menunduk, kain kafan di wajahnya robek sedikit, memperlihatkan kulit pucat dan bibir yang sobek. Dari celahkan itu terdengar suara, "Bukakan aku." Ari membeku. Ia sadar sekarang, pocong itu bukan mengejar untuk membunuh, ia mengejar meminta tolong. Tapi sebelum Ari bisa bereaksi, angin luar biasa kencang menyapu kebun pisang. Batang-batang pisang bergerak keras,
Daun-daunnya terangkat. Pocong itu terseret ke belakang lalu menghilang begitu saja, seperti ditelan tanah. Ari langsung berlari keluar kebun tanpa menoleh lagi. Keesokan paginya Ari jatuh sakit, tubuhnya panas, tapi tangannya dingin seperti es. Ia terus mengigau sambil menyebut satu kalimat yang sama. Ada yang terikat di kebun pisang, bukakan. Beberapa warga yang masuk ke kebun itu menemukan sesuatu yang membuat mereka merinding. Sebuah gundukan tanah baru di bawah pohon pisang terbesar. Di atasnya ada kain kafan robek dan bekas loncatan panjang. Berakhir tepat di depan rumah Ari. Sejak malam itu warga sering melihat sosok putih berdiri diam di antara batang-batang pisang, menatap ke arah desa. Dan setiap angin malam berembus melewati kebun itu, terdengar suara lirih, sangat pelan, tapi jelas.